Shalom teman-teman, welcome to my channelnya Stephanie Eki. Oke, kali ini aku akan berbicara mengenai perspektif kita sebagai orang-orang yang melayani di mimbar ya. Betapa kita itu menjadi imam Lewi, itu harus hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena kita membawa dupa yang harum, membawa pujian penyembahan supaya jemaat-jemaat Tuhan itu semakin dikuatkan imannya, semakin siap untuk diperbaharui hidupnya. Jadi kita yang melayani Tuhan di mimbar itu harus hidup kudus ya. Nah, tapi saya mau bilang ya bahwa kadang-kadang menjadi orang atau imam Lewi itu butuh kekuatan ekstra ya nggak sih? Untuk hidup kudus itu nggak gampang ya, sangat-sangat tidak gampang. Nah, kita ingat cerita Daud ya, betapa hebatnya dia menjadi raja, dan dia itu juga menurut saya juga termasuk worship leader ya. Dia mencipta lagu, dia juga pemusik gitu ya, dia juga orang yang melayani di mimbar gitu. Dan dia jatuh dalam dosa ketika kita melihat di 2 Samuel 11 ayat 11 dan pasal 12 ya, dimana ketika dia melakukan dosa, itu dosanya double kill ya ceritanya. Jadi dia itu bersinah sama istri orang, kemudian dengan sengaja membunuh suaminya. Ya, itu sangat-sangat mengerikan ya. Walaupun dia raja gitu, dia punya kekuasaan, tapi seharusnya sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi bagusnya Daud, di 2 Samuel 12 dia diutus, ada seorang nabi namanya Nabi Nathan, diutus oleh Tuhan untuk menegur si Daud ya. Dia pakai ilustrasi ya, ada orang yang punya domba dan sebagainya gitu ya. Terus akhirnya Raja Daud sadar dia salah, akhirnya dia bertobat. Nah, dan pertobatan yang dia lakukan memang tidak tanpa konsekuensi ya. Jadi anaknya yang dikandung oleh Batsheba meninggal juga. Jadi itu buah dari dosa yang dia lakukan. Tapi yang saya suka dari cerita ini adalah Raja Daud bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi apa yang dia lakukan lagi. Tapi yang kita harus garis bawahi di sini adalah ketika dia bertobat ya, dia itu mengasingkan diri. Artinya dia itu scores dirinya sendiri ya. Dia scores dirinya sendiri, kemudian sampai dia tahu dia bertobat dan dia hidup kudus kembali gitu ya, baru dia melayani sebagai raja lagi, atau mungkin sebagai pemimpin pujian lagi, atau sebagai pemusik lagi gitu ya. Nah, ini yang mau saya bahas ya sama teman-teman gitu. Saya tahu sebagai imam musik, sebagai hamba Tuhan yang ada di mimbar itu tidak luput dari yang namanya dosa ya. Tapi seharusnya sebuah gereja itu juga menerapkan sistem scoring. Nah, coba deh kalian share ya teman-teman habis nonton ini di komen ya. Apakah gereja kalian itu menerapkan scoring gitu ya? Ada banyak gereja yang mengesampingkan scoring ini. Padahal itu bagus ya untuk seseorang itu dia belajar memperbarui hidupnya. Dia belajar untuk menyucikan dirinya ya, seperti Imam Lewi juga. Caranya menyucikan diri adalah dia mempersembahkan korban supaya suci tetapan di hadapan Tuhan ketika dia habis melakukan kesalahan gitu ya. Nah, kita pun juga kayak gitu. Misalnya kalian tahu nih ada pemain musik yang masih ngerokok gitu ya, atau masih minum kecolongan gitu ya, tahu kalian lihat. Nah, menurut saya sebagai seseorang yang ada di pendeta dan sebagainya, penatua, menurut saya harus tetap memperlakukan yang namanya scoring itu ya. Atau kalian baru lihat orang itu atau WL itu habis tukaran gitu ya di depan banyak orang gitu. Menurut saya yang namanya scoring itu harus tetap dilakukan. Seperti Daud ya, ketika dia tahu dia salah, habis ditegur, dia mengasingkan diri, kemudian menyucikan dirinya lagi, dan habis itu baru boleh naik mimbar gitu. Karena mimbar itu bukan tempat sembarangan ya. Dan bukan berarti kita ngejudge orang itu ya, tapi kita kasih waktu buat dia bertobat gitu. Dan saya pernah ngalamin ya, dimana saya itu pernah kepahitan banget sama orang ya. Ciri-cirinya saya kepahitan akut itu adalah ketika orang itu, saya dengar nama orang itu, atau orang itu muncul tiba-tiba gitu, pop up di sosial media gitu ya, saya tuh bisa langsung mutah gitu lihat mukanya.
atau dengar namanya saya bisa muntah. Nah itu namanya saya kepahitan akut ya, saya sadar. Nah kemudian saya ambil langkah, aku nggak boleh kayak gini. Dan dari pihak gereja pun saya juga curhat gitu ya. Saya juga berproses di situ. Saya akhirnya nggak pelayanan dulu gitu loh teman-teman. Jadi saya mengambil inisiatif pelayanan dulu 3 tahun gitu ya, sampai benar-benar saya sembuh, dan saat ini saya sudah bisa ngampuni orang itu gitu. Dan tentu saja prosesnya nggak mudah ya, proses pertobatan itu setiap hari gitu loh. Nah taunya saya udah sembuh dan saya nggak kepahitan lagi, itu adalah ketika namanya disebutin lagi gitu ya, atau dia tiba-tiba reach out to me WA gitu ya, karena waktu itu saya difitnah sana sini lah gitu ya, wah gitu, sampai di sosial media. Kenapa ya gue selalu difitnah? Kenapa saya selalu difitnah orang? Saya nggak ngerti ya, saya diem doang gitu, difitnah gitu ya. Nah itu yang bikin sakit hati kan waktu itu. Tapi kemudian saya tahu saya sembuh adalah ketika dia tiba-tiba WA, terus berusaha berbuat baik ya. Berarti oh ini orang udah minta maaf mungkin gitu ya, udah sadar, karena selama ini saya dengar hidupnya itu masuk ke dalam cawan murka Allah gitu. Karena saya dalam posisi bener ya waktu itu gitu. Terus saya disalah-salahin, kemudian saya kepahitan sendiri gitu ya, sampai akhirnya aduh ini nggak bener deh, saya nggak bisa melayani gitu. Akhirnya ya dia baik-baikin saya, kok saya nggak kepahitan lagi karena sudah 3 tahun tadi berproses ya. Berproses, terus kemudian akhirnya saya bisa mengampuni gitu ya, saya bisa memaafkan perbuatan yang waktu itu jahat banget gitu ya. Terus akhirnya yaudah saya pulih kembali. Nah waktu ketika saya tahu sadar bahwa saya itu pulih, saya akhirnya berani untuk melayani. Nah ini mungkin inisiatif dari diri saya ya, tapi ada juga nih yang misalnya dia tuh bikin kesalahan diketahui oleh jemaat gitu ya, dan itu kan sangat memalukan buat dirinya sendiri dan buat orang-orang yang pelayanan gitu. Nah menurut saya skorsing ini tetap harus diberlakukan ya teman-teman, buat dia bisa kasih waktu bertobat, buat dia juga merenungkan firman Tuhan lebih lagi gitu ya, dan pastinya siap untuk jadi saluran berkat. Kalau hidup kita itu belum suci, belum kudus di hadapan Tuhan gitu ya, diperbarui setiap hari, itu yang harus jadi pertanyaan ya, apa yang kita nyanyikan itu gitu teman-teman, apa yang kita salurkan ke jemaat. Kalau selangnya aja kita ini sebagai selang itu kotor gitu ya, yang kita alirkan tuh apa? Nggak ada. Nah itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Saya pernah ingat saya ada di sebuah KKR, kemudian saya itu tiba-tiba suruh diem ya, bukan karena saya fales ya teman-teman tapi karena ternyata apa yang saya nyanyikan itu bukannya sesuatu yang muji Tuhan, tapi keluh kesah. Jadi ketika hadirat Tuhan sangat tinggi gitu ya, apa yang saya nyanyikan itu kebaca teman-teman, kebaca, dan saya nyanyiin sesuatu yang keluh kesah hidup saya. Dan waktu itu hamba Tuhannya suruh saya diem, kamu diem. Akhirnya saya diem, saya nggak nyanyikan teman-teman. Ternyata habis selesai kebaktian, pendeta itu bilang ke saya kalau ternyata di depan saya tuh ada malaikat yang bawa pedang berapi siap untuk menusuk. Karena pujian saya tuh bukan pujian untuk keagungan buat Tuhan gitu, dan Tuhan gak suka. Akhirnya pendeta ini bilang, Tuhan jangan, biar aku aja yang negor kayak gitu. Nah, akhirnya saya ditegur, dan saya tahu sampai sekarang bahwa ketika saya naik ke mimbar itu nggak sembarangan ya, harus benar-benar suci dan kudus, dipersiapkan dengan baik. Dan hidup kita pun harus sama ya, harus kudus dan tak bercacat celah. Setiap hari kita minta anugerah Tuhan untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Oke teman-teman, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen video saya supaya saya semakin semangat untuk bikin konten yang memberkati kita semua. See you in the next video. God bless you. Bye.